Assalamualaikum, saya Sri Hastuti SPD, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah profil dari fasilitator saya yaitu Ibu Yuniatun. Pengajar praktik saya adalah Ibu Elin Marlina dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Sri Hastuti. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses, konten atau materi, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami kebutuhan murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Di sini berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan budaya masing-masing anak yang tentunya berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Pertama, bisa mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, lalu membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten yaitu sebuah strategi yang diajarkan harus sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan atau memutarkan sebuah video pembelajaran. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Metode pembelajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaborasi, dan lain-lain disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga, produk, yaitu murid diberikan kebebasan, diberikan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat video hasil tugas, menulis dalam bentuk cergam, membuat drama pendek maupun bentuk bebas lainnya. Pertanyaan 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka.
Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih asal tidak memberatkan murid. Sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan 3. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentunya ada, yaitu dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4 dengan modul 2.1. Modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.